Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik yang diprediksi pada hari ini belum usai. Jumlah sementara masyarakat yang meninggalkan Jakarta mencapai 54,2%, sehingga puncak arus mudik diperkirakan berlanjut hingga dini hari nanti. Puncak arus mudik Lebaran 2025 terjadi hari ini, Jumat 28 Maret 2025. Sebanyak 8.500 kendaraan melintas di tol Trans Jawa setiap jam. Korlantas, Polri, dan Jasa Marga resmi menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way nasional dari KM 70 Cikatama hingga KM 414 Kalikangkung berdasarkan indikator tersebut. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik masih akan terjadi pada dini hari nanti meski jumlah kendaraan yang telah meninggalkan Jakarta sudah mencapai 54,2%. Kapolri meminta jajarannya untuk tetap siaga, apalagi untuk tahun ini jumlah kecelakaan saat arus mudik turun hingga 16%. Untuk puncak arus mudik sampai pagi ini tadi masih belum didapatkan, sehingga kemungkinan prediksi puncak arus mudik akan terjadi nanti malam, dan khususnya pola dari masyarakat yang melaksanakan mudik akan mencapai puncaknya pada saat menjelang subuh atau pasca sahur. Oleh karena itu tentunya saya pesankan kepada rekan-rekan untuk tetap waspada sehingga kemudian kita bisa melampaui puncak arus mudik dengan baik. Sementara Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memprediksi sekitar 2,1 juta kendaraan akan meninggalkan Jakarta selama periode mudik Lebaran 2025. Dengan berbagai langkah antisipasi, diharapkan arus mudik tetap berjalan lancar dan terkendali. Ya, kalau kita lihat dengan jumlah kendaraan yang sudah 8.500 per jam, maka kami bisa menyampaikan bahwa ini adalah puncak dari hari dari mudik. Prediksinya sendiri Pak untuk jumlah kendaraan pada puncak arus mudik hari ini? Kita mesti berapa? 2,1 juta. Total ya, secara keseluruhan. Sampai dengan H+2, H2. Selain one way nasional, Menhub menjelaskan Polri juga turut melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, mulai dari penerapan kontraflow hingga ganjil genap berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, puncak arus mudik yang terjadi hari ini diprediksi akan kembali meningkat pada dini hari nanti. Lalu apa saja antisipasi kepadatan lalu lintas dan bagaimana memastikan perjalanan mudik yang lancar sampai dengan tujuan? Kita akan membahasnya bersama dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, serta influencer otomotif Fitra Eri. Selamat malam Pak Slamet dan Mas Fitra. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Slamet dulu. Pak Slamet, one way nasional diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan 414 gerbang tol Kalikangkung. Bagaimana kemudian evaluasi penerapannya sejauh ini? Ya, jadi tadi pagi kita sudah mulai one way nasional dari kilometer 70 sampai 414. Ini berdasarkan indikator traffic counting yang ada di kilometer 50 dan kilometer 70, di mana sudah mencapai di atas 8.000, maka kita berlakukan one way nasional. Dengan urut-urutan sebelum one way nasional itu ada kontraflow dulu, kemudian 1 lajur, 2 lajur, kemudian one way sepenggal, lokal, kemudian baru one way nasional tadi pagi yang dibuka oleh Menteri Perhubungan dan Bapak Wakapolri. Nah, sampai dengan sore tadi kita tambah kepanjangannya bukan sampai hanya 414, tapi juga sudah mencapai di Ungaran itu kita tambah menjadi sampai dengan daerah Ungaran. Jadi
one way-nya sampai daerah Ungaran. Kenapa? Karena bangkitan arus dari pagi di traffic counting di CC 29 ini, itu rata-rata kendaraan yang keluar Jakarta dari 4 gate tol yang ada, itu di atas 7.000, selalu di atas 7.000. Terakhir tadi jam 16 sampai jam 17, itu 8.297 kendaraan. Tentunya ini untuk daerah-daerah tujuan seperti di Jawa Barat atau Jawa Tengah, itu nanti 6 jam kemudian perlu mengantisipasi kegiatan tersebut. Sehingga sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, seluruh petugas kami itu dengan sinergi dengan dari Dinas Perhubungan, Jasa Marga itu selalu standby untuk mengamankan dan memperlancar serta menjaga keselamatan dari para pemudik itu, Mbak. Makasih, Mbak. Iya, one way nasionalnya sudah ditambah sampai dengan Ungaran, artinya bukan hanya sampai Kali Kangkung begitu ya. Tapi yang kita pantau ini Pak Slamet, Betul. di layar kaca pemirsa juga bisa melihat yang ada di Tol Cikatama, kemudian juga di Kali Kangkung ini terpantau terjadi kepadatan di sana. Kemudian apa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kepadatan yang ada di 2 titik ini? Ya, sesuai dengan pola yang ada, tadi sore jam 17.00 itu khususnya di Cikatama itu ada hujan yang cukup deras. Ini mempengaruhi masyarakat yang akan melaksanakan buka puasa. Jadi di situ kita persiapkan rest area untuk masyarakat yang akan berbuka puasa. Demikian juga kondisi di Kali Kangkung. Ini tetap pengaturan rest area, kemudian gate tol itu tetap kita maksimalkan sehingga masyarakat bisa berbuka puasa, karena polanya setelah berbuka puasa itu nanti setelah Isya itu biasanya masyarakat akan segera berangkat kembali untuk ke daerah masing-masing. Itu tetap kita antisipasi semua, Mbak. Jadi memang dilakukan sejumlah upaya untuk bisa mengurai kepadatan di titik-titik ini begitu ya, Pak Slamet. Saya kemudian ke Mas Fitra. Mas Fitra, di tengah kepadatan arus lalu lintas yang mana hari ini merupakan puncak arus mudik gitu, bahkan diprediksi sampai dengan dini hari nanti. Nah, tentu dari sisi pemudik ada yang namanya kelelahan gitu ya. Dan bagaimana kemudian bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan? Apakah perlu misalnya untuk beristirahat sebentar? Seperti apa kemudian tipsnya untuk bisa berkendara dengan prima dan bukan hanya drivernya tapi juga kendaraannya, Mas Fitra? Baik, terima kasih Mbak Vera. Pertama-tama saya apresiasi ke pihak kepolisian yang sudah melakukan rekayasa lalu lintas dan melakukan segala upaya bekerja 24 jam sehari untuk memastikan kelancaran pemudik. Tapi namanya mudik, jutaan mobil dalam waktu yang bersamaan, kebanyakan ke arah timur ya kalau dari Jakarta, pasti kemacetan itu tidak bisa terhindarkan. Nah, bagi pemudik yang mau berangkat, sudah pasti yang harus disiapkan adalah kondisi mobil dan kondisi diri kita. Kondisi mobil itu biasa bisa diperiksakan ke bengkel resmi supaya aman semua dan layak jalan mobil yang kita bawa, serta untuk diri kita sendiri yang paling penting adalah beristirahat cukup sebelum memulai perjalanan mudik. Sebisa mungkin ajak anggota keluarga yang bisa bergantian mengemudi. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kita menanamkan mindset bahwa yang namanya mudik pasti macet. Jadi kita bisa menghindari terpicunya emosi atau kelelahan mental karena kemacetan. Jadi ya kalau kita dari awal sudah mindsetnya bahwa kita perjalanan mudik mau ke kampung halaman dan ini sudah pasti macet, itu sudah sesuatu yang diantisipasi oleh mental kita. Kemudian jangan lupa juga kalau ingin kita perjalanannya itu lancar, itu sebaiknya menghindari berhenti di rest area jika tidak diperlukan. Misalnya membawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk berbuka atau untuk sahur. Tapi ketika kita tidak ada driver pengganti dan kita merasa lelah, jangan resikokan keselamatan kita, gunakan rest area yang ada untuk beristirahat. Dan untuk pihak kepolisian, saya sangat berharap
karena rentan pelanggaran lalu lintas ketika lagi ramai seperti ini yang mestinya bahu jalan itu tidak boleh dipakai, kemudian dipakai dan nantinya menyempit, bisa menimbulkan bottleneck. Kalau misalnya itu bisa ditindak secara tegas dan pemudik itu sesuai dengan jalur yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, saya yakin mestinya bisa lebih optimal kelancaran mudik tahun ini. Baik. Nah, itu adalah tipsnya dari Mas Fitra. Tapi kemudian saya kembali ke Pak Slamet. Pak Slamet, walaupun ini one way sudah diterapkan, tadi kita lihat masih ada kepadatan di beberapa titik begitu ya. Bagaimana kemudian dampaknya Pak terhadap kepadatan di jalur Pantura? Apakah memang imbas one way ini kemudian membuat jalur Pantura mengalami kepadatan dan apa kemudian langkah antisipasinya di sana? Ya, jadi sebelum kita menentukan langkah one way, tentunya kita hitung juga traffic counting yang ada di jalan arteri, sehingga apabila itu kita laksanakan one way di jalan tol, maka kita melihat dulu, kita hitung dulu kapasitas dari arteri itu seperti apa, berapa jumlahnya. Nah, sehingga apabila kita berlakukan one way seperti tadi pagi, kita sudah hitung dulu Mbak, kita sudah hitung dulu traffic counting di arteri itu kepadatannya cukup untuk berapa ribu kendaraan. Oleh karena itu, tadi berdasarkan hitungan yang ada, akhirnya kita laksanakan one way, dan alhamdulillah berdasarkan hitungan proyeksi kami, itu bisa tertampung dengan baik di jalur-jalur arteri. Sehingga untuk pelaksanaannya bisa smooth, dan kemudian di jalan arteri sendiri, apabila kelelahan, itu untuk tempat-tempat istirahat itu lebih banyak dibanding di jalan tol, dan bisa masyarakat bisa beristirahat dimanapun atau banyak warung makan dan lain sebagainya. Itu cukup membantu dari para pengemudi itu sendiri. Itu yang kita lakukan. Baik, selain one way nasional, apakah one way lokal juga masih ada diterapkan di titik-titik tertentu, Pak Slamet? Ada beberapa one way lokal. Itu tadi yang saya sampaikan, pertama adalah di jalur Semarang-Ungaran, itu dari kilometer 414 sampai 453 itu diberlakukan. Kemudian juga di jalur Bumiayu itu diadakan one way lokal dari arah utara menuju selatan, menuju Banyumas. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang bisa melakukan one way lokal, seperti di Nagrek juga kita dilakukan berbagai one way lokal di penggal jalan tertentu, dan tentunya waktunya juga tidak terlalu lama. Begitu Mbak. Ya, nah kalau kita melihat kebijakan one way lokal yang diterapkan kemarin juga begitu ya, ada di beberapa titik ternyata ada pemudik yang mengeluhkan mengalami kemacetan hingga 12 jam. Itu untuk perjalanan dari Jakarta sampai dengan Semarang yang harusnya ditempuh 5 sampai 6 jam saja. Nah, one way lokal ini menimbulkan titik simpul kemacetan karena sepenggal-sepenggal itu tadi Pak belum dibuka total seperti hari ini. Apa kemudian evaluasinya terhadap one way lokal yang juga diterapkan di beberapa titik sampai dengan puncak mudik hari ini? Ya, jadi tadi seperti kenapa kita berlakukan one way lokal dulu, karena kita melihat kondisi jalan kita, kapasitas jalannya berbeda-beda Mbak, dari mulai tol Cikampek, kemudian itu yang 4 lajur, kemudian di kilometer 110 itu 3 lajur, kemudian dari 110 sampai dengan 414 itu hanya 2 lajur. Sehingga tentunya itu ada bottleneck yang ada. Seperti yang disampaikan Mas Fitra tadi, juga banyak gangguan samping, hambatan-hambatan samping seperti kendaraan overhead, kemudian mogok, dan lain sebagainya. Itu tentunya begitu satu kendaraan itu berhenti 1 menit, itu tentu antriannya akan semakin panjang. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Mengapa kemarin tidak kita langsung lakukan one way nasional, jadi kita memperhitungkan jalur-jalur tadi supaya terbagi dengan baik. Dan saya rasa masyarakat juga, kita semua harus menyadari bahwa tadi kapasitas jalannya berbeda-beda, sehingga kita harus atur sedemikian rupa. Begitu Mbak.
Baik, saya kembali ke Mas Fitra. Mas Fitra, kalau melihat angka dari jumlah pemudik di tahun 2025 ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, ada 25% jika kita bandingkan dengan tahun 2024. Sementara kita lihat di puncak hari ini memang kepadatan pun masih terjadi walaupun sejumlah rekayasa lalu lintas itu sudah diterapkan, sudah dioptimalkan, dilakukan oleh pihak berwenang gitu. Nah, menurut Anda apa yang kemudian perlu ditambah? Apakah memang dari sisi masyarakatnya ini kan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi gitu ya dibandingkan dengan angkutan umum. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, semuanya kan tergantung seperti Pak Slamet bilang kapasitas jalan itu berbeda-beda. Tentunya kita juga tidak bisa naif bahwa kapasitas jalan itu kalau dia sangat memadai untuk mudik, maka dia akan hitungannya mubazir ketika dipakai sehari-hari di mana arus lalu lintasnya jauh lebih sedikit gitu. Memang ketika arus mudik itu sangat padat, pasti kapasitas jalan itu tidak bisa memenuhi atau mengakomodir semua kendaraan. Nah, saya rasa penurunan 25% itu kemungkinan besar adalah dari pemudik yang cukup trauma mungkin dengan tahun lalu ketika mereka menghadapi kemacetan atau mereka memilih untuk pulang kampung setelah selesai liburan Lebaran, mungkin mereka memiliki fleksibilitas untuk cuti atau lebih memilih untuk menggunakan uh, uh, transportasi umum gitu ya, karena transportasi umum itu seperti pesawat terbang dan kereta api itu sangat vital sebenarnya pada saat Lebaran kali ini. Tapi seperti saya bilang tadi, walaupun rekayasa lalu lintas sudah dilakukan, penambahan transportasi umum sudah dilakukan, tetap saja pasti akan ada kepadatan-kepadatan dan rasanya kita sebagai pemudik kalau memang kita mau mudik ke kampung halaman gitu ya, siapkan mindset kita bahwa jalanannya macet. Yang terpenting buat kita adalah bagaimana keadaan lalu lintas itu tidak mempengaruhi mental kita, tidak mempengaruhi emosi kita sehingga kita tetap bisa berkonsentrasi di jalan raya dan mestinya dengan pengurangan 25% seharusnya kemacetannya tidak separah tahun lalu ya. Kita harapkan begitu. Baik, saya terakhir ke Pak Slamet. Pak Slamet, sejauh ini dari catatan apakah sudah terdata melebihi dari jumlah pemudik yang sebelumnya diinfokan oleh Menteri Perhubungan ada 8.000 lebih pemudik per jam. Untuk saat ini berapa kemudian one way nasional ini akan diterapkan sampai kapan? Apakah sampai besok hari atau kapan prediksi yang dilakukan oleh Dirgakum? Untuk jumlah kendaraan yang sudah keluar itu hampir sekitar 1.017.000 lebih. Itu tentunya kita masih ada dari 54-60% ini masih ada 40% yang kita prediksi dari tadi siang sampai dengan nanti malam itu prediksi mungkin akan keluar hari ini. Dan tentunya untuk pemberlakuan one way nasional ini juga akan kita lihat dari traffic counting yang ada seperti apa, parameternya seperti apa. Nanti kita memungkinkan apabila masih bangkitannya itu masih tinggi, tentunya akan kita pertahankan terus. Namun apabila sudah bangkitannya sudah mulai menurun, itu bisa kita relaksasi nanti berdasarkan hasil koordinasi dengan Jasa Marga dan dari Kementerian Perhubungan. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Slamet dan juga Mas Fitra. Kita harapkan untuk arus mudik pada puncak mudik hari ini sampai pun besok gitu ya berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan selamat malam. Download Metro TV Extend sekarang.